Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagja Abdul Basit. Di sini saya akan mewawancara teman saya dari sejak kecil untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecakapan antar personal, yang dimana tugasnya itu untuk mewawancara salah satu teman atau misalkan orang yang menginspirasi kalian tentang hal apapun itu. Dan di sini saya mewawancarai teman saya yang menginspirasi saya untuk rajin menabung. Di sini ada teman saya dari kecil namanya Mas Raza Ahmad Mudiana. Bisa diperkenalkan Mas Raza dari mana dan sekarang kuliah atau kerja? Baik, perkenalkan nama saya Reza Ahmad Mulyana. Saya dari Bandung, kebetulan saya kuliah, sekarang udah masuk semester akhir. Namun sekarang sehari-hari masih sibuk kegiatan-kegiatan ya biasa sih gitu kan, kegiatan-kegiatan lainnya di sekitaran Jabodetabek mungkin. Oke, langsung saja Mas Raza karena kita konteksnya akan membahas tentang menabung dan saya lihat juga Mas Raza walaupun sering banyak pengeluaran kayaknya ke sana kemari, tapi karena memang orang ini rajin menabung, maka saya sudah lihat dia nabungnya di mana saja. Langsung saja kita membahas salah satu tabungan yang dia miliki, yaitu kayak tentang saham. Oke, Mas Raja, saham tuh sebenarnya apa sih? Kayak apa sih, kayak saham tuh kah tabungan atau apakah? Kita beli perusahaan kah atau kayak gimana sih? Saham dalam arti saham itu sendiri ya kata-katanya itu merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan gitu kan. Namun saham juga bisa masuk dalam sebuah salah satu instrumen investasi. Apa itu instrumen investasi? Itu adalah salah satu cara gitu kan buat kita gimana caranya uang kita tuh bisa bertumbuh gitu. Medianya atau instrumennya itu salah satunya adalah saham gitu. Banyak instrumen, salah satunya mungkin ada reksadana, ada obligasi, ada pendapatan tetap atau surat ataupun juga surat berharga negara gitu dan juga saham. Nah, yang membedakan dengan yang lainnya ya justru saham tuh lebih gimana ya? Pergerakannya itu lebih dinamis dan bisa ditebak gitu kan setiap harinya karena memang perusahaan juga bergerak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu makanya ini sangat bisa dianalisa gitu kan sangat bisa dianalisa setiap hari sangat bisa dilihat fundamentalnya tiap hari juga ataupun tiap waktu dan itulah yang membuat saham tuh ibaratnya jadi unggul ya sektor unggul dalam sebuah investasi dengan tingkat resiko yang tinggi kayak gitu. Melihat kayak saham tuh kita apa uang kita bertumbuh dengan cara membeli saham itu. Memang uang kita tumbuh seperti apa sih? Maksudnya tumbuh seperti itu tuh kayak gimana sih Mas Reza? Jadi konsep kita investasi ya beda kan dari nabung. Kalau nabung kita menyimpan uang di bank, diamin aja paling dapat bunga beberapa kan, berapa persen gitu kan dari return per tahun. Namun saham beda gitu. Saham tuh kita bisa mendapatkan persentase untungnya tuh kalau dilihat ya itu dari pergerakannya gitu, pergerakannya tiap harinya. Jadi yang bisa menyebabkan kita untung tuh ada dua. Yang pertama namanya capital gain, yang kedua namanya dividen. Nah, apa itu capital gain? Capital gain itu adalah naik turunnya sebuah nilai saham gitu kan. Misalkan kita beli saham di harga 150 perak gitu ya. Atau misalkan dalam kita beli satu lot 150 itu sekitar 100 15.000 ya, 15.000 ya. 15.000 sabar. Nah, itu kita investasi misalkan di tahun 2010 dengan harga saham di suatu perusahaan A dengan harga saham 15.000 gitu kan dalam satu lot. Dan begitu kita melihat perkembangannya dan kita diamin uang kita di sana misalkan sama 10 tahun dan kita bisa lihat pergerakannya itu sama 10 tahun sampai tahun 2020 ternyata harga saham itu naik di 150 jadi sekitar 4.200 gitu. Artinya itu nilai saham kita naik gitu. Yang artinya 15.000 itu mungkin bisa sampai sekarang 15 juta gitu. Nah, itu disebutnya dengan capital gain gitu. Disebutnya bertumbuhnya nilai saham atau nilai valuasi sebuah perusahaan. Nah, kenapa bisa bertumbuh? Karena perusahaan ini mempunyai kinerja keuangan yang baik, artinya dia punya profit yang bagus, pendapatan yang bagus, laba bersih yang bagus gitu kan.
dan segala hal gitu kan dalam sektor ekonominya maupun sektor perusahaannya gitu. Artinya dia punya performa yang bagus dalam hal mengelola perusahaan, entah itu dalam hal ekonominya ataupun penjualan-penjualan produknya. Yang kedua itu dividen. Dividen tuh lebih ke arah bagi hasil ya atau laba bersih gitu kan. Jadi setiap tahunnya kan perusahaan mencetak sebuah pendapatan tinggi dan setelah dihitung-hitung itu mempunyai laba bersih kan. Pendapatan tinggi misalkan 200 miliar. Nah, laba bersihnya mungkin tidak akan 200 miliar, mungkin hanya sekitar 20 miliar gitu. Nah, di 20 miliar itu biasanya perusahaan memberikan keuntungan atau bagi hasil kepada pemilik perusahaannya, yaitu para pemilik saham ini. Besarnya beda-beda kan, misalkan kita mendapatkan sekitar 100 perak per lembar saham. Kalau kita punya tadi 15.000, 15.000 kali 100 perak mungkin kita punya 150.000 ya, sekitar 150.000 hasil bagi ya atau bagi untung dari sebuah perusahaan, dan itu akan diterima setiap tahunnya ke dalam rekening kita. Kalau misalkan oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita benar-benar ingin berinvestasi dan juga melihat sebuah kinerja perusahaan berdasarkan fundamental, maka dua keuntungan itu akan bisa kita raih gitu kan dengan cara berinvestasi di saham itu. Capital gainnya kita dapat, dividen juga dapat. Artinya uang itu bekerja untuk kita gitu kan. Tidak kita bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Kalau saja misalkan kita berinvestasi tadi kan 15.000, di mana tahun 2020 kita bisa mencapai sekitar 15 juta kan contohnya. Artinya setiap tahunnya kita untung kan, naik berapa persen. Nah, dari keuntungannya kita dapat di capital gain dan juga dari hasil baginya kita dapat di dividen. Nah, seperti itu mungkin. Itu kalau misalkan kasusnya kita berinvestasi sekitar 15.000 di awal. Beda halnya kalau misalkan kita berinvestasi sebesar 10 juta di awal. Mungkin sekarang udah 100 juta gitu. Nah, kayak gitu mungkin gitu. Oke, melihat beberapa kayak apa ya, seperti banyak instrumen yang harus diperhatikan untuk menabung saham ini. Menurut Mas Raza, buat anak-anak sekarang nih yang mungkin baru punya penghasilan kayak 1 juta, 2 juta kayak gitu kan, itu saham tuh relevan gak sih atau cocok gak sih untuk mereka yang ingin seperti itu? Sok jawab. Jadi saran saya mungkin untuk anak muda bagi yang punya pendapatan kecil ya dan juga baru memulai juga, saya usul sih jangan langsung terjun ke saham karena tiap instrumen investasi punya risikonya masing-masing. Saham adalah salah satu bentuk eh, instrumen investasi yang mempunyai risiko yang sangat tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang setiap harinya itu arah geraknya berubah. Kalau boleh usul mungkin bagi anak muda pemula itu coba mulai dengan reksadana. Reksadana juga macam-macam. Ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada reksadana saham. Ini lebih ibaratnya lebih aman untuk pemula dan takutnya gitu kan kalau langsung ke saham langsung, ketika misalkan kita berinvestasi hari ini misalkan 1 juta, besok turun jadi 800.000 gitu kan. Bagi pemula kan itu sebuah shock, aduh uang kita 200.000 hilang gitu kan, padahal kan dia baru berinvestasi kemarin gitu kan. Nah, jangan sampai itu dia kena mental. Artinya kenapa? Artinya saham itu tidak cocok untuk orang yang seperti itu. Tidak cocok untuk orang yang sedikit-dikit ngelihat pergerakan dan ada loss sedikit, aduh kasihan gitu, atau misalkan lebar gitu. Jangan yang kayak gitu. Saham itu cocok untuk orang yang memikirkan masa depan dengan jangka panjang. Artinya dia berinvestasi hari ini untuk diambil di masa depan, misalnya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Untuk pemula ya karena memang awal ya kita coba dikit-dikit aja, pelan, coba main di reksadana gitu kan, gimana reksadana itu lebih aman karena dikelola oleh manajemen manajemen investasi gitu kan, menjadi investasi yang udah dipercaya gitu. Dan mungkin ya profitnya tidak akan signifikan sebuah saham, tapi hasilnya bisa kita dapat, kita rasakan gitu melalui reksadana itu begitu. Jadi untuk dari saran Mas Raza, daripada untuk pemula mungkin jangan langsung untuk terjun ke saham, tapi lebih disarankan untuk mungkin ke reksadana terlebih dahulu seperti itu ya Mas Raza. Iya betul. Oke, jadi sebenarnya yang paling penting ketika kita memilih satu saham nih Mas Raza, misalkan kita mau beli saham A atau saham B, atau misalkan kayak kemarin ada gambling banget tuh kayak saham Goto kemarin kan sempat mencapai
apa titik tertingginya baru launching beberapa saat juga. Nah, menurut Mas Raza itu tanggapannya kayak gimana? Dari segi pandangan pertama fundamentalnya atau mungkin dari segi keuangan perusahaannya atau kayak gimana? Dalam memilih sebuah perusahaan untuk kita berinvestasi, tentunya kita lihat dari itu perusahaan apa gitu, kita pengen berinvestasi di sektor mana gitu kan. Saya contoh ambil kasus kita ingin berinvestasi di sektor keuangan, yaitu bank misalnya. Kita lihat apakah banknya itu bagus atau enggak. Kalau saya lihat dari misalkan saya sehari-hari pakai bank apa untuk bertransaksi keuangan. Artinya kalau saya misalkan pakai bank sebuah perusahaan ini, artinya saya suka dengan bank ini, dan kita coba lihat kemampuan perusahaan, pelayanan perusahaan, kerja perusahaan terkait pengelolaan keuangan gitu kan dalam perusahaan itu. Kita lihat dari kinerjanya, profilnya segala macam. Itu subjektif pertama ya dari perusahaan itu. Yang kedua mungkin dari annual reportnya. Kita lihat program-programnya seperti apa, update kaleidoskopnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, kemajuan-kemajuan seperti apa, itu kita lihat dari annual reportnya gitu kan. Kan perusahaan-perusahaan terbuka biasanya suka mengeluarkan annual report kan tiap tahunnya. Dan yang ketiga yang paling penting justru fundamental gitu, dimana kita bisa melihat dari laporan keuangan dan juga kinerja keuangannya, apakah dia punya utang, apakah utangnya itu sebanding dengan eh, pendapatannya, atau misalkan dia justru pailit gitu kan. Itu kelihatan kan dari kinerja keuangan. Dan ini yang paling penting, karena ketika kita tidak memperhatikan itu, justru kita akan chaos gitu di tengah kita berinvestasi. Kok loss terus gitu kan, nggak win streak kan, kalau istilah mobilenya kenapa nggak win streak gitu kan, karena kita salah di awal. Kayak gitu mungkin cara-caranya. Oke. Jadi memang dilihat dari berbagai aspek manapun memang untuk pemilihan atau sebagai pemula atau anak muda yang ingin berinvestasi atau ingin menabung, menurut Mas Raza memang tidak cocok untuk langsung turun ke saham. Karena memang Hmm. ya yang bisa dilihat kita harus memperhatikan fundamentalnya, keuangannya, terus cash flow-nya tentang utangnya atau dengan pendapatannya itu dia setara atau misalkan lebih banyak utang atau misalkan lebih banyak pendapatannya. Itu sangat mempengaruhi. Ya, seperti itu ya Mas Raza ya. Iya, Oke, iya, Mas iya. Raza. Selanjutnya nih, mungkin ini kayak jadi pertanyaan terakhir tapi mungkin buat buat teman-teman yang lain nanti yang menyimak ini, mungkin ini semacam apa ya? Dari wejangan dari Mas Raza bagaimana untuk anak muda mungkin di umur 19 atau 20 tahunan yang ingin menabung tapi dia ingin masuk langsung ke saham itu ada tips and triknya dulu nggak sih seperti apa atau misalkan kita harus mengelola emosi terlebih dahulu atau dari segi emosinya kayak gimana, segi keuangannya kayak gimana dan melihat tentang perusahaan itu seperti apa. Itu dari Mas Raza ada tip and tricksnya nggak sih? Dari saya mungkin sederhana ya, justru kita harus istilahnya eh, punyai mindset yang terbuka dulu gitu. Kamu kalau misalkan kamu pengen berinvestasi atau nabung, itu tujuannya buat apa gitu, apakah cuma dapetin untung, atau cuma pengen gaya-gayaan, atau pengen benar-benar menghindari inflasi gitu kan di investasi itu. Mindsetnya harus clear dulu gitu, dia mau ke arah mana dan tujuannya buat apa. Kalau saya pribadi ya, eh, berinvestasi itu justru kita punya, saya bertujuan untuk memperoleh tujuan keuangan kita. Kayak misal gini, kita punya uang gitu kan saat ini gitu kan di masa sekarang, tapi kan kita ngelihat sekarang keseharian kita, kebutuhan kita mungkin sudah tergenapi gitu kan, ya paling buat makan ada, buat transport ada kan, nanti sisanya mau kemanain gitu kan, apa kita mau dihabisin untuk gaya-gayaan atau mau kita tabung gitu kan. Kalau kita tabung kan pasti uangnya akan mengendap dengan nominal yang segitu-gitu juga kan. Dan mungkin bunga bank juga tidak besar juga kan setiap tahunnya. Nah, jadi uang ini anggap baiknya kita investasikan. Artinya kita punya target di masa depan kita mau ngapain. Tapi misalkan saya pengen nikah misalkan di tahun 2025. Sekarang 2022 ya, itu 2005 saya pengen nikah. Saya punya uang sekarang sebesar 10 juta gitu. Saya coba
gimana caranya nih uang tuh bekerja gitu kan, tumbuh gitu kan, saya investasi kemana gitu. Saya misalkan untuk jangka waktu yang kurang lebih 3 tahun, saya coba ambil misalkan reksadana pendapatan tetap, saya investasikan 10 juta saya ke sana, saya tunggu sama 3 tahun sampai 2025, begitu saya lihat di 10 juta bisa sampai 18 juta gitu kan. Emang tidak, ibaratnya tidak terlalu signifikan gitu kan naiknya, tapi kan itu membantu tujuan keuangan kita gitu. Kalau misalkan dari 10 juta sampai bisa jadi 18 juta, apa hanya dengan 100 juta kan, mungkin bisa sampai 120 atau 130 juta gitu kan, sama kurun waktu 3 tahun itu. Artinya investasi ini punya peran penting dalam memperoleh tujuan keuangan, bukan cara mendapatkan profit gitu. Ini ibaratnya sebuah ya, apa ya ibaratnya, kalau di kompol tuh ada namanya shortcut ya, jalan pintas lah gitu kan. Kalau kita bekerja untuk mendapatkan pendapatan dengan nominal, misalkan kita gaji per bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, untuk nikah tahun 2025 itu nggak akan cukup gitu. Dengan modal misalkan target kita punya nikah dengan budget 300 juta di tahun 2025, itu nggak akan cukup kita ngandelin gaji kita gitu, ditabung nggak cukup, tapi kita punya cara untuk mencapai tujuan sana, yaitu dengan berinvestasi dengan instrumen apapun itu, reksadana, saham, ataupun eh, yang lain ya, instrumennya banyak. Bitcoin, kripto juga termasuk instrumen investasi, namun punya kredibilitas risiko yang sangat tinggi gitu. Yang aman reksadana, namun punya pengen sedikit risiko yang tinggi mungkin di saham gitu. Jadi baik lagi, kita nabung, kita berinvestasi tujuan buat apa? Bagusnya yaitu kita berinvestasi untuk memperoleh sebuah tujuan keuangan dari hidup kita. Kita mau pakai apa uang itu di masa depan, dan di masa depan lah kita akan mendapatkan itu. Oke, terima kasih nih Mas Reza. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya juga. Jadi untuk teman-teman kalangan muda-mudi yang di umuran 19-20 tahun, jangan takut untuk berinvestasi atau menabung, tetapi jangan lupa juga untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Jangan sampai kita ingin seperti yang Mas Reza bilang, ingin gaya-gayaan, kita tidak tahu fundamentalnya, tidak tahu keuangan perusahaannya itu seperti apa, bagaimana, kita langsung main terbawa berita gambling. Ya, mungkin tips and trick dari Mas Reza bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Mas Reza. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya nih Mas Reza. Terlihat dari Google Meet ini ada jamnya, jam 12.02 AM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Reza. Eh, dari saya cukup sekian, dan teman saya dari Bandung yang sekarang lagi pindah-pindah tempat karena mungkin ada kerjaan atau ada kegiatan dari organisasi. Dari saya Bagja Abdul Basit dengan NIM 2011351. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan dari saya ataupun dari teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.